Halo semuanya, saya Bayu. Selamat datang di Jalinan Kata. Gunung memang mempunyai pemandangan yang indah, udara yang segar, pepohonan yang menjulang. Tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari kebisingan. Manusia dengan segala kesombongannya senang sekali menaklukkan alam. Tapi, bagaimana jika alam tidak ingin ditaklukkan? Bagaimana jika gunung yang Anda daki punya rasa? Dan hari itu rasanya sedang tidak enak. Malam ini, kita akan melihat seberapa cepat kepercayaan diri berubah menjadi paranoia. Seberapa tipis batas antara jalur setapak dan pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Jangan beranjak. Cerita kita akan segera dimulai. Sinar matahari pagi menembus kanopi hutan pinus, menciptakan pilar-pilar cahaya yang menari di atas jalur setapak yang basah. Udara terasa segar dan bersih, dipenuhi aroma tanah lembab dan getah pinus. Derai tawadani memecah keheningan ritmis hutan, memantul dari pohon-pohon besar yang seolah mengawasi dalam diam. "Serius gak?" kata Dani. Napasnya sedikit terengah di antara tawa. "Kalau sampai kita nyasar gara-gara lo lebih percaya peta kertas butut itu daripada teknologi, gue bakal jadi orang pertama yang nulis review jelek di blog pendakian lo." Arga, yang berjalan tegap di depan, hanya tersenyum simpul tanpa menoleh. Ransel karirnya yang paling besar tampak kokoh di punggungnya. Teknologi bisa gagal dan insting dan peta adalah teman sejati. "Insting lo itu buatan tahun 80-an, timpal Mira dari belakang mereka. Matanya terpaku pada jam tangan GPS canggih di pergelangan tangannya. "Dan dewa digital ini bilang, kita sempurna di jalur. Perkiraan tiba di pos 5, 3 jam 20 menit lagi. Akurat." Mereka berempat adalah tim yang solid. Atau setidaknya, mereka percaya begitu. Arga, sang pemimpin rasionalis. Dani, si pencair suasana, yang sebenarnya menutupi rasa cemasnya dengan lelucon. Dan Mira, ahli navigasi yang mengandalkan data dan satelit. Lalu ada Sinta, yang berjalan di barisan paling belakang, sedikit terpisah. Sinta lebih banyak diam, menyerap suasana. Baginya, gunung bukan sekedar jalur yang harus ditaklukkan atau titik koordinat yang harus dicapai. Gunung punya rasa. Dan hari ini, sesuatu terasa ganjil. Awalnya hanya perasaan samar, seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Tapi saat mereka melewati sebuah kelokan dengan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tirai, Sinta tiba-tiba berhenti. "Tunggu," desisnya. Langkah kaki di depannya terhenti. "Kenapa, Sin?" tanya Arga, berbalik. Sinta mengernyitkan hidung. "Kalian cium sesuatu?" Tiga temannya terdiam, mengendus udara. "Bau tanah." "Kayu basah," jawab Dani. "Bukan," kata Sinta pelan. Seperti bau besi karatan. Anyir." Arga maju selangkah, mengendus lebih dalam. "Nggak ada, paling bau belerang samar dari arah kawah ke bawah angin." "Atau bau kaos kaki Dani yang nggak ganti dari kemarin," celutuk Mira, mencoba ringan. "Hei!" protes Dani. Sinta tidak tertawa. Matanya menyapu hutan lebat di sisi kanan jalur. Ia yakin ia tidak hanya menciumnya. Di ujung pandangannya, di antara rimbunnya pakis haji, ia bersumpah baru saja melihat sesuatu bergerak. Bukan tupai, bukan juga burung. Sesuatu yang tinggi dan gelap, yang menghilang secepat ia menoleh. "Gak ada apa-apa di sini, Sin," kata Mira, menunjuk jamnya lagi. "Sensor deteksi gerak di jamku normal, gak ada binatang besar. Ayo jalan, kita keburu kesorean." Sinta menelan ludah. Perasaan tidak enaknya tidak hilang, namun ia memilih diam. Ia tidak mau merusak suasana percaya diri rombongan. Ia kembali melangkah, membiarkan dirinya tertinggal beberapa meter di belakang. 3 jam kemudian, seperti yang diprediksi Mira, mereka tiba di pos 5, sebuah area terbuka yang ideal untuk mendirikan tenda. Kepercayaan diri mereka mencapai puncaknya. Tenda didirikan, flysheet dibentangkan dan kompor nesting mulai mendesis, merebus air untuk kopi. Namun, saat senja mulai turun, suasana berubah cepat.
Langit yang tadinya biru cerah kini berubah menjadi kanvas abu-abu pucat, lalu perlahan memerah dengan warna lembayung yang ganjil. Bukan merah jambu senja yang indah, tapi merah jambu yang keruh dan sakit. Angin sore berembus, jauh lebih dingin dari yang mereka perkirakan. Angin itu tidak berdesir seperti angin gunung biasa. Ia melolong pelan, membawa hawa dingin yang terasa menusuk bulang. Cepat juga kabutnya turun, gumam Arga, mengeratkan jaketnya sambil mengawasi tepi hutan yang mulai tertutup selimut putih tipis. Dani sudah masuk ke tenda, mengeluh kedinginan. Mira sedang mengecek ulang rencana perjalanan di ponsel satelitnya. Keningnya sedikit berkerut. Sinta berdiri sendirian di tepi perkemahan, memandang kabut yang mulai merayap masuk. Dan bersama kabut itu, ia menciumnya lagi. Bau besi berkarat, kali ini jauh lebih kuat. Arga terbangun karena satu hal, keheningan. Bukan hening damai hutan di pagi hari yang biasanya diisi oleh seruan burung atau gemerisik serangga, melainkan hening yang pekat dan menekan. Suara nafas Mira dan Dani di dalam tenda terdengar terlalu keras, seolah terisolasi. Ia membuka resleting tenda. Hembusan udara dingin yang basah langsung menerpa wajahnya. Di luar, dunia telah lenyap. Kabut semalam telah berubah menjadi dinding putih susu yang solid. Jarak pandang tidak lebih dari 2 meter. Tenda Sinta, yang hanya berjarak 5 langkah, nyaris tak terlihat. Hanya gundukan samar berwarna oranye. Warna lembayung sakit dari senja kemarin telah memutih, menjadi ketiadaan yang steril. "Bangun!" Suara Arga serak, lebih tajam dari niatnya. "Kita harus segera jalan." Setengah jam kemudian, mereka membongkar perkemahan dalam diam. Suasana ceria kemarin telah menguap secepat kabut itu datang. Dani tidak melontarkan satu lejonan pun. Ia hanya menarik-narik tali ranselnya dengan gugup. "Baik," kata Arga, mencoba menyuntikkan kepercayaan diri yang tidak ia rasakan. "Kabut tebal, kita jalan rapat. Mira, pasang navigasi. Kita andalkan lo." Mira mengangguk, mengangkat pergelangan tangannya. Ia menekan tombol jam GPS-nya. Wajahnya yang pucat karena dingin, kini bertambah pucat karena bingung. "Gah," katanya pelan. "Aneh." "Apa yang aneh?" "Sinyalnya nggak stabil." Mira menunjukkan layarnya. Titik biru yang mewakili lokasi mereka berkedip-kedip, lalu melompat sepersekian detik ke titik lain yang berjarak 5 km sebelum akhirnya lenyap. Layar itu kini menampilkan pesan, mencari satelit. "Kabutnya terlalu tebal," kata Arga cepat. Sebuah rasionalisasi yang ia paksakan. "Wajar. Sinyal terganggu. Keluarkan kompas." Mira mengeluarkan kompas digital dari saku dadanya. Ia memutarnya. Angka-angka di layar berputar liar, tidak mau berhenti di satu arah. "Baterai?" tanya Arga. Nadanya mulai tegang. "Baru ganti." Ini nggak bener," desis Mira. "Nggak masalah." Arga melepaskan ranselnya, mengambil kompas bidik analog premium miliknya dari kantong atas. "Ini nggak pernah gagal." Ia meletakkannya di telapak tangannya yang rata. Jarum merah itu bergetar, lalu berputar pelan, sangat pelan. Ia tidak menunjuk ke satu arah yang pasti. Ia melayang, berayun malas antara utara dan barat laut, seolah magnet bumi sendiri sedang mabuk. Keheningan yang tadi menekan kini terasa memekakkan. Kita jalan pakai insting," putus Arga. Suaranya dipaksakan datar. "Ikuti punggungan, gak mungkin salah." Mereka mulai berjalan. Arga di depan, Sinta tepat di belakangnya, diikuti Mira dan Dani. Mereka berjalan dalam barisan rapat. Bayangan-bayangan kelabu yang ditelan oleh lautan putih. 1 jam berlalu, tidak ada yang berubah. Pepohonan besar muncul dari kabut seperti hantu, lalu menghilang lagi di belakang mereka. Jalurnya sendiri mulai tidak jelas, tertutup lapisan lumut basah yang membuat setiap batu licin. 2 jam. Rasa dingin mulai meresap menembus jaket. Mereka seharusnya sudah mencapai persimpangan menuju puncak, tapi tidak ada tanda-tanda apapun. Hanya hutan yang sama, kabut yang sama. "Gah," suara Dani bergetar dari belakang. "Pohon tumbang itu,"
yang akarnya kayak tangan. Kayaknya kita udah ngelewatin ini tadi. Banyak pohon tumbang dan, balas Arga, tidak berhenti. Dia benar, Sin, bisik Sinta. Matanya terpaku pada satu titik di dalam kabut di sebelah kanan mereka. Aku ingat, akarnya. Aku tadi hampir kesandung di situ. Arga berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ia memandang berkeliling, mencoba mencari pembeda, tapi tidak ada. Kabut telah merampas semua referensi mereka. Mereka berputar-putar. Saat itulah mereka mendengarnya. Shh. Sinta mengangkat tangannya. Semua terdiam. Dari kejauhan, teredam oleh kabut, terdengar suara. Bukan suara binatang. Itu adalah suara logam yang berderik panjang. Skrii. Seperti pintu raksasa berkarat yang dibuka paksa. Lalu di bawah suara itu, ada dengungan rendah yang ganjil. Drum, drum, drum. Seperti mesin diesel yang sangat besar, mencoba menyala lalu mati. Suara apa itu? Pekik Dani, matanya membelalak ngeri. Angin, jawab Arga. Cuma angin di celah tebing. Tapi penjelasannya terdengar hampa, bahkan di telinganya sendiri. Enggak, gegal. Mata Sinta terpaku pada satu titik di dalam kabut di sebelah kanan mereka. Apa yang kamu lihat, Sin? Tanya Mira, suaranya gemetar. Di sana, tunjuk Sinta. Di antara pohon-pohon, ada orang. Arga dan Mira menyipitkan mata. Kabut bergolak. Untuk sesaat, Arga melihat apa yang dilihat Sinta. Bukan bayangan pohon. Itu adalah siluet. Tinggi, diam, tampak seperti mengenakan sesuatu di kepalanya. Helm atau topi kuno. Sosok itu hanya berdiri, mengawasi. Siapa di sana? Teriak Arga. Tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan mundur, larut kembali ke dalam keputihan, seolah ia adalah bagian dari kabut itu sendiri. Kita harus pergi, sekarang, seru Dani, panik. Tenang, bentak Arga. Tapi rasa takutnya sendiri kini mulai menjalari ke tenggorokannya. Gak ada gunanya lari buta. Kita cari tempat aman. Kita bikin kemah darurat. Mereka berjalan tergesa, tidak lagi mengikuti jalur, hanya mencoba menjauhi tempat mereka melihat sosok itu. Kabut seolah semakin pekat menyesakkan dada. Matahari seharusnya sudah tinggi di langit, tapi dunia mereka tetap remang-remang, seolah terjebak dalam senja yang abadi. Mereka berhenti di sepetak tanah yang sedikit datar. Dengan tangan yang gemetar kedinginan dan ketakutan, mereka kembali mendirikan tenda. Perjalanan ini bukan lagi petualangan. Ini adalah upaya bertahan hidup. Saat resleting tenda terakhir ditutup, memisahkan mereka dari dunia luar, Arga tahu mereka telah melakukan kesalahan besar. Kabut di luar tidak hanya menyembunyikan jalur, ia juga menyembunyikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tahu mereka ada di sana. Malam merayap turun, namun kegelapan tidak membawa kelegaan. Kabut di luar tenda darurat mereka terasa hidup. Ia menekan kain nilon oranye itu, membuat udara di dalam terasa pengap, dingin, dan berbau ozon. Mereka berempat berdesakan di tenda terbesar milik Arga, terlalu takut untuk berpisah. Tidak ada yang bisa tidur. Keheningan di antara mereka begitu pekat, hanya dipatahkan oleh suara napas gugup dan gemeretak gigi Dani yang tak terkendali. Lalu, suara-suara dari luar dimulai lagi. Bukan lagi derit logam yang jauh atau dengungan mesin. Kali ini terdengar seperti bisikan. Serangkaian desah rendah, seperti puluhan orang berbicara serempak tepat di luar tenda, namun terlalu pelan untuk ditangkap kata-katanya. Tiba-tiba, Dani tersentak. Matanya terbelalak ngeri dalam cahaya redup headlamp. Kalian dengar itu? Dengar apa? Bisikannya? Tanya Mira. Suaranya nyaris tak terdengar. Bibirnya gemetar. Bukan, isak Dani.
Itu manggil namaku, pelan banget. Dani. Tidak ada yang menjawab. Arga menahan napas, berusaha mendengarkan lebih keras, menyangkal apa yang baru saja didengarnya. Tapi 5 detik kemudian, Sinta mencengkram lengan Arga begitu erat hingga kukunya menancap. "Arga," bisik Sinta. Matanya terpejam ketakutan. "Dia manggil kamu juga." Cukup. Arga tidak tahan lagi. Dengan gerakan kasar, ia meraih ranselnya dan mengeluarkan radio satelit darurat. Benda mahal berwarna kuning cerah itu adalah jaring pengaman terakhirnya, simbol dari rasionalitasnya. Ia menyalakannya. Layar LCD-nya menyala hijau, lalu berkedip-kedip liar. Posko, ini tim Bravo titik 4. Suara Arga terdengar asing di telinganya sendiri, serak dan putus asa. "Kami tersesat, lokasi tidak diketahui, kabut tebal, navigasi gagal. Ulangi, navigasi." Yang terdengar sebagai balasan hanyalah desis putih yang keras dan marah. "Shh." Ia memukul sisi radio. "Posko, ada yang dengar." Statik. Hanya statik yang terdengar seperti 1000 suara menjerit bersamaan. Ia beralih ke handphonenya. Tidak ada layanan. Mira dan Bani mengecek ponsel mereka. Sama. Batangan sinyal itu lenyap. Mereka terputus total dari dunia. "Dia gak suka kita di sini," bisik Sinta. Air matanya akhirnya menggenang. "Dia siapa, Sin? Jangan mulai ngaco," bentak Mira. Rasa takutnya berubah menjadi amarah yang rapuh. "Para penunggu," jawab Sinta. Suaranya bergemetar hebat. "Kalian gak ngerti. Ini Gunung Salak. Ini bukan cuma gunung. Arga, kamu tahu kan ceritanya? Kenapa semua alat kita mati?" Arga menatap Sinta. Jahangnya mengeras. Tentu saja ia tahu. Setiap pendaki tahu rumor itu. "Anomali magnetik," gumamnya, mengulang penjelasan rasional yang selalu ia pegang. "Bukan," seru Sinta pelan. "Itu kabut merah jambu. Itu kuburan pesawat. Orang-orang bilang arwah mereka yang jatuh, mereka nggak pernah pergi. Mereka masih di sini bersama yang lainnya. Suara mesin tadi, suara rintihan itu, mereka. Kita kemah di tengah makam mereka." Mira terdiam. Wajah Arga pucat pasi. Logikanya berteriak bahwa Sinta histeris. Tapi jarum kompasnya yang melayang dan GPS-nya yang mati berkata lain. Suara statik dari radio di tangannya tiba-tiba terdengar seperti jeritan kesakitan. Entah bagaimana fajar akhirnya datang. Bukan fajar yang cerah, melainkan hanya perubahan dari hitam pekat menjadi abu-abu suram. Kabut masih menggantung, meski kini sedikit lebih tipis, menampakkan siluet pepohonan yang tampak bengkok dan sakit. Dengan sisa tenaga, mereka berkemas, didorong oleh satu tujuan, keluar dari sana. "Kita jalan lurus ke satu arah," kata Arga, suaranya serak karena kurang tidur. "Arah yang terasa paling turun. Jangan pedulikan kompas. Yang penting jangan berputar." Mereka berjalan mungkin baru 100 meter menembus semak belukar basah, ketika kaki Arga membentur sesuatu yang keras. "Apa ini?" Ia menyingkirkan dedaunan busuk. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu bukan batu atau akar pohon. Itu adalah sepotong logam. Putih kusam dengan garis cat biru yang terkelupas dan paku klinik yang menonjol. Bentuknya melengkung. Sepotong panel badan pesawat. Mira mendekat. Tangannya menutup mulut. Itu bagian dari... Seolah sinyal telah diberikan, kabut di depan mereka sedikit terkuak.
seperti tirai panggung yang disimbak secara perlahan. Pemandangan di depan mereka bukan hutan. Itu adalah kuburan. Puing-puing logam tersebar di antara pepohonan. Sepotong sayap yang remuk menancap di tanah. Kabel-kabel menjuntai dari dahan pohon seperti sulur-sulur yang aneh. Mereka benar. Sinta benar. Mereka tepat berada di epicentrum tragedi. Ya Tuhan, desas Mira. Dani mulai terisak pelan. Kita harus pergi. Kita harus pergi sekarang. Saat itulah Sinta melihatnya. Di antara puing-puing, sekitar 20 meter di depan, berdiri sesosok bayangan. Bukan siluet gelap yang kabur seperti kemarin. Ini jelas. Sosok itu tampak mengenakan seragam. Seragam pilot, tapi seragam itu sobek, kotor, dan basah. Dia berdiri membelakangi mereka menatap sepotong badan pesawat yang hancur. Lalu sangat perlahan, sosok itu menoleh. Sinta tidak bisa melihat wajahnya. Wajahnya hanya bayangan hitam pekat, seolah terbakar hangus atau tersembunyi dalam kegelapan yang tidak wajar. Tapi Sinta bisa merasakan tatapannya. Tatapan penuh penderitaan dan amarah. Pergi. Suara itu tidak datang dari sosok itu. Suara itu datang dari dalam kepala mereka semua. Suara serak dan berkeretak, seperti gesekan radio statik yang didengar Arga malam itu. Sosok itu mengangkat satu tangan, menunjuk lurus ke arah mereka. Lalu, ia luruh, hancur menjadi debu hitam dan hilang ditiup angin pagi yang dingin. Dani menjerit, jeritan tertahan tinggi dan mengerikan. Arga dan Mira membeku. Kaki mereka serasa terpaku ke tanah. Mereka juga melihatnya. Ketakutan kini bukan lagi sekedar firasat atau suara. Ketakutan itu telah mewujud. Keputusasaan yang dingin merayap di tulang punggung mereka. Mereka tidak sendirian. Dan apapun yang ada di sana, tidak ingin mereka berada di sana. Kabut sekeliling mereka terasa makin menyesakan, seolah hendak menelan mereka utuh. Jeritan Dani memecahkan kelumpuhan mereka. "Lari!" raung Arga, lebih sebagai refleks daripada perintah taktis. Ia menyambar pergelangan tangan Sinta, menariknya menjauh dari pemandangan mengerikan itu. Mira tersandung, lalu bangkit, mendorong Dani yang membeku ketakutan. Mereka berlari membabi buta. Mereka tidak lagi peduli pada jalur, hanya menerobos semak belukar basah, melompati akar-akar pohon yang tersembunyi, dan menabrak dahan-dahan rendah. Napas mereka memburu, menciptakan awan-awan uap panas di udara yang sedingin es. Mereka berlari sampai paru-paru mereka terasa seperti terbakar dan kaki mereka seperti jeli. "Berhenti! Berhenti!" Mira terbatuk, bersandar pada lututnya, terengah-engah. Mereka berhenti di sebuah punggungan sempit. Kabut masih sama pekatnya. Tidak ada yang tahu mereka berlari ke arah mana. Kita aman?" tanya Dani, suaranya gemetar. Arga melihat sekeliling. Puing-puing pesawat itu sudah tidak terlihat, tapi perasaan diawasi itu justru semakin kuat. Udara di sini terasa lebih tipis, lebih dingin. Sebuah kedinginan yang ganjil, kedinginan yang menggigit hingga ke sumsum. "Center," perintah Arga, suaranya serak. Meski hari masih pagi, kabut membuat segalanya remang-remang. Mira menekan tombol headrumpnya. Lampu LED yang kuat itu hanya berkedip sekali. Sinar pucat yang lemah, lalu mati total. "Nggak mungkin," desis Mira, panik. "Ini baterai litium baru." Dani mencoba senternya, hasilnya sama. Klik, klik, tidak ada. Arga mengeluarkan kompasnya. Jarum merah itu kini tidak lagi berputar. Ia diam menunjuk ke arah yang jelas-jelas salah, seolah terbuat dari timah, mati total. Dia menguras energinya. Bisik Sinta mengulangi ketakutan terbesarnya. Baterai
panas tubuh kita. Dia menyedot semuanya. Mereka bukan lagi pendaki. Mereka adalah mangsa yang kedinginan di labirin tanpa peta. Kelelahan, kelaparan, dan kepanikan mulai menggerogoti pikiran mereka. Mereka dipaksa berjalan lagi, kini dalam formasi yang sangat rapat, bahu-membahu. Setiap bayangan pohon di dalam kabut tampak seperti sosok pilot yang hangus. Setiap gesekan daun terdengar seperti langkah kaki yang mengikuti. Dia di sana, gumam Dani, matanya liar menatap ke dalam kabut. Aku lihat dia. Dia senyum. Itu cuma pohon, Dan. Fokus, bentak Arga, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Lalu bisikan itu kembali. Kali ini lebih jernih, lebih personal. Mira tiba-tiba berhenti, menoleh tajam ke Sinta. "Kenapa kamu panggil-panggil aku, Sin?" Sinta yang berjalan tepat di depannya menoleh bingung. "Aku nggak bilang apa-apa." "Jangan bohong," seru Mira. "Aku dengar jelas. Kamu bilang, 'Mira, kesini, ada jalan pintas. Kamu mau misahin kita ya?'" "Bukan aku." Sinta mulai menangis. "Aku juga dengar. Aku dengar suara Arga bilang kita harus istirahat." "Itu bukan aku," balas bentak Arga. "Semuanya, tutup telinga kalian. Itu tipuan. Jangan dengarkan apapun selain suaraku yang asli." Tapi terlambat. Benih paranoia telah ditanam. Mereka saling memandang dengan curiga, tidak yakin lagi siapa yang nyata dan siapa yang hanya gema dari kabut. Mereka tiba di jalur yang sangat sempit di bibir sebuah punggungan. Di sebelah kiri, tanjakan terjal. Di sebelah kanan, kabut putih menutupi jurang yang tidak terlihat. Mereka harus berjalan satu persatu. Arga di depan, lalu Mira, Sinta, dan Dani di paling belakang. "Hati-hati pijakan," teriak Arga. Ia berjalan 5 langkah, lalu Mira, lalu Sinta menoleh ke belakang untuk memastikan Dani mengikutinya. Jalur di belakangnya kosong. "Dani!" jerit Sinta, suaranya pecah. Arga dan Mira berbalik. Kepanikan murni membanjiri dada Arga. "Dani!" raung Arga. Tidak ada jawaban, hanya kabut yang berputar-putar diam. "Dia jatuh, ya Tuhan, dia jatuh," isak Mira. "Dia nggak mungkin jatuh, nggak ada suara." Arga bergegas mundur meraba-raba kabut. "Dani!" Tiba-tiba Sinta menunjuk ke kanan, ke arah jurang. "Di sana!" 10 meter dari jalur, berdiri di bibir tebing yang mereka bahkan tidak tahu ada di sana, sosok Dani terlihat samar. Ia hanya berdiri diam, membelakangi mereka, menatap lurus ke dalam kabut putih yang menganga di bawah. "Dani, jangan gerak," bentak Arga, mencoba agar suaranya tidak bergetar. Arga merayap pelan ke arahnya, dan pelan-pelan mundur. Dani tidak bergerak. "Cantik," gumamnya. Suaranya terdengar datar dan terhipnotis. "Di bawah ada air, hangat." Dia bilang di bawah ada danau. Teman-temannya nunggu. "Siapa yang bilang, Dan?" "Wanita itu," jawab Dani lunglung, "yang di puing-puing pesawat. Tapi dia nggak hangus lagi. Dia cantik sekali. Dia bilang dia kedinginan. Dia mau aku temani." "Itu bohong, Dan." Tepat saat Arga hendak menerjangnya, Dani mengambil 1 langkah maju. Arga melompat, menerjang tubuh Dani dari samping, menjatuhkan mereka berdua ke tanah yang basah, hanya beberapa senti dari tepi jurang maut. Dani meronta sejenak, lalu terkulai lemas, matanya terpejam. Dia pingsan. Arga terengah-engah memeluk tubuh Dani, adrenalin mengalir deras di darahnya. Ia menatap ke dalam jurang kabut di depannya. Ia tidak melihat apa-apa, tapi ia bisa merasakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasionalitas Arga hancur berkeping-keping. Ini bukan halusinasi massal, ini bukan anomali magnetik. Ini adalah kejahatan murni. Sesuatu di gunung ini, entah arwah, entah penunggu, entah gunung itu sendiri, sedang berburu. Sesuatu yang cerdas, sabar dan sangat, sangat jahat. Ia menatap Mira dan Sinta yang gemetar ketakutan. Ia menatap Dani yang pingsan di pelukannya. "Kita nggak akan keluar dari sini," kata Arga, suaranya hampa, hampir tak terdengar. Ia akhirnya mengaku kalah.
Tempat ini gak akan melepaskan kita. Kabut di sekeliling mereka seolah berputar lebih cepat, semakin rapat, seolah setuju dengan vonisnya. Pengakuan putus asa Arga menggantung di udara yang beku, lebih berat dan lebih dingin dari kabut itu sendiri. Mira berhenti terisak, kini hanya gemetar dalam diam. Dani menggeliat dalam pelukan Arga, menggumamkan sesuatu tentang wanita cantik dan air yang hangat. Mereka telah kalah, logika telah mati, teknologi telah menjadi sampah tak berguna. Saat itulah Sinta yang paling rapuh di antara mereka justru menemukan kekuatannya. Ia melepaskan diri dari kelesuannya, beringsut maju ke bibir jurang tempat Dani nyaris terlempar. Ia berlutut di tanah yang basah dan berlumpur. "Apa yang kamu lakukan, Sin?" desis Arga, suaranya hampa. Sinta tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, hampir mencium tanah. "Kami minta maaf," bisiknya ke dalam kabut. Suaranya kecil namun terdengar jelas di keheningan yang menekan itu. "Maafkan kami." Air matanya mulai menetes. "Maafkan kesombongan kami. Maafkan suara berisik kami. Kami tidak bermaksud mengganggu siapapun yang beristirahat di sini." Mira menatapnya tak percaya, tapi Arga hanya diam, memperhatikan. Sesuatu dalam penyerahan diri Sinta terasa benar. "Kami tahu kami salah," lanjut Sinta, suaranya bergetar. Kami hanya ingin pulang. Tolong tunjukkan kami jalan. Kami mohon." Ia terisak menekan telapak tangannya ke tanah berlumpur. Keheningan yang menjawabnya terasa abadi. Kabut masih berputar, diam dan mematikan. Lalu sesuatu berubah. Itu bukan suara, itu adalah bau. Bau besi berkarat dan amis yang menusuk hidung mereka perlahan-lahan memudar. Kedinginan yang menggigit sumsum mereka sedikit berkurang, seolah sebuah pintu pendingin raksasa baru saja ditutup. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Radio satelit di ranselnya yang sudah mati total tiba-tiba mengeluarkan suara klik pelan. Krrrr. Bukan statik yang menjerit, hanya desis putih yang stabil dan lembut. Sinta mengangkat kepalanya. Matanya yang basah menatap lurus ke satu titik di dalam kabut. "Dengar," bisiknya. Arga menahan napas. Di bawah desis radio, ia mendengarnya. Sangat-sangat samar, gemericik. Suara air mengalir. "Halusinasi," gumam Arga, tapi jantungnya mulai berdebar. "Tidak," kata Sinta, lebih yakin. "Itu nyata. Aku bisa merasakannya. Ke arah sana." Ia menunjuk ke kiri, ke jalur setapak yang tampak sama menyeramkannya dengan yang lain. Arga menatap Sinta. Ia menatap Dani yang mulai menggigil hebat di pelukannya. Ia menatap Mira yang menatapnya dengan putus asa. Logikanya telah gagal. Saatnya mencoba sesuatu yang lain. "Bangunkan dia," perintah Arga kepada Mira. "Kita ikuti suaranya." Mereka memapah Dani yang kini setengah sadar di antara mereka berdua. Sinta berjalan di depan, matanya terpejam sesekali, seolah mendengarkan frekuensi yang tidak bisa mereka dengar. Perjalanan itu adalah mimpi muruk. Mereka berjalan seperti zombie menembus purgatorium. Kabut masih menyembunyikan dunia, tapi kini terasa berbeda. Ia tidak lagi menyerang, ia hanya mengawasi. Arga merasakan ada jari-jari sedingin es menyentuh lehernya. Mira tersendak dan bersumpah melihat sosok pilot itu lagi, berdiri diam di antara pepohonan, hanya mengawati mereka lewat. Mereka tidak berani berhenti. Mereka hanya terus berjalan, menempatkan satu kaki di depan kaki yang lain, mengikuti Sinta yang menavigasi dengan indera yang tak terlihat. Suara gemericik air itu semakin jelas, nyata. "Sungai!" teriak Arga, suaranya pecah. "Ikuti alirannya, ke bawah." Ini adalah aturan pendakian paling dasar. Air selalu mengalir ke bawah menuju peradaban. Kabut mulai berubah. Ia tidak lagi pekat dan berminyak. Ia menjadi kabut gunung yang normal, basah dan berembun. Bau besi telah hilang sepenuhnya,
digantikan dengan aroma lumut dan tanah basah yang segar. Lalu pertama kalinya dalam 2 hari, mereka mendengar suara burung. Satu kicauan, lalu kicauan yang lain. Mereka tersandung, terjatuh dan bangkit lagi, terus menuruni lereng sungai yang curam. Hingga akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti selamanya, mereka menerobos barisan pakis terakhir dan ambruk di tanah berumput. Di depan mereka, melalui kabut pagi yang kini mulai menipis, berdiri sebuah saung petani yang reot. Kita berhasil, isak Mira, sebelum akhirnya pingsan. Seorang petani tua yang hendak pergi ke ladang menemukan mereka 1 jam kemudian. Wajahnya pucat pasi saat melihat 4 sosok pendaki yang campang-camping dan nyaris beku. Ya Allah, Akang, Teteh, kalian dari mana? Dari atas, Arga masih bisa berkata. Kami tersesat di dekat puing-puing. Petani itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Nggak mungkin, Kang. Nggak mungkin. Lokasi puing pesawat itu ada di seberang lembah. Nggak ada jalur dari sana ke sini. Tempat ini jalur buntu. Arga menatap petani itu, lalu menatap kembali ke hutan berkabut tempat mereka baru saja keluar. Ia menyadari kebenarannya. Mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka telah dipindahkan. Beberapa minggu kemudian di apartemennya yang sunyi, Arga sedang membersihkan ranselnya. Dani masih dalam pemulihan, dirawat karena hipotermia parah dan syok psikologis akut. Mira bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki di gunung lagi. Jam GPS canggihnya ia tinggalkan di pos kosar. Arga sendiri tidak banyak bicara saat diinterogasi. Ia hanya menceritakan kabut tebal dan disorientasi. Ia menyimpan cerita tentang sosok pilot, bisikan dan jarum kompas yang mati untuk dirinya sendiri. Ia membuka resleting kantong samping ranselnya, kantong yang ia yakin kosong. Sesuatu yang kecil dan berat menggelinding keluar dan berdentang di lantai keramiknya. Itu bukan batu, itu adalah sepotong logam kecil seukuran ibu jari. Putih kusam, dengan guratan cat biru yang terkelupas dan sebuah paku rinting yang menonjol. Ia mengambilnya. Benda itu terasa dingin. Tidak, bukan sekedar dingin. Benda itu terasa sedingin es, seolah baru saja ditarik dari kedalaman musim dingin yang abadi. Souvenir. Pengingat bahwa ia diperizinkan pergi. Tapi ia tidak akan benar-benar lepas. Sebagian dari dirinya telah tertinggal di dalam kabut merah jambu Salaka.